Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Reza Ika Wahyudi, kemudian Hasrianti Anwar, Renita, Manike Kobak, Siti Ruwaida, Firdia Ainil, Risma, Rika Krizanta, dan Sri Reskita akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aspek Mikrobiologi Sediaan dan Bahan Farmasi, yang nantinya materinya akan dibacakan oleh setiap teman-teman yang di dalam kelompok saya per slide, dan semoga teman-teman pendengar bisa menyimak dan bisa pula mengerti dengan materi yang akan kami jelaskan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdia Ainil Maksura sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang stabilitas sediaan farmasi. Stabilitas itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tolak ukur di mana suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan serta saat sesuatu sediaan dibuat. Maksudnya adalah sediaan obat dan kosmetik yang stabil merupakan sediaan yang masih berada pada batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya saat dibuat. Selanjutnya adalah kriteria untuk penerimaan stabilitas. Kriteria untuk penerimaan stabilitas dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua sifat kimia, yang ketiga sifat mikrobiologi, yang keempat sifat efektivitas, dan yang kelima adalah sifat toksisitas. Sifat fisika. Setiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan. Selanjutnya sifat kimia. Sifat fisik awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Selanjutnya sifat mikrobiologi. Zat antimikroba yang ada akan mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Perlu adanya sterilisasi tahap pertumbuhan mikroba. Selanjutnya sifat efektivitas. Efek terapi ditimbulkan tidak berubah selama usia guna sediaan. Dan yang terakhir sifat toksisitas. Tidak terjadinya peningkatan bermakna dalam toksisitas selama usia guna sediaan. Stabilitas sediaan farmasi menurut Nederland Pharmacopy. Yang pertama, untuk produk yang dipasarkan secara global diuji menurut kondisi zona iklim. Kedua, real time dengan kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sistem distribusi minimal 12 bulan. Ketiga, uji percepat 45 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius per 17% atau 6 bulan atau 3 bulan pada 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dan RH 75%. Yang keempat, zona iklim 2, uji dipercepat 40 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius per 75% RH 5% atau 3 bulan atau disarankan 6 bulan jika barang aktif kurang stabil atau untuk produk di mana jumlah data tersedia terbatas. Alternatif tidak lebih dari 150 Celcius di atas suhu penyimpanan jangka panjang dan kondisi lembab yang relevan. Kelima, uji stabilitas sediaan cair disarankan pada suhu yang lebih, misalnya 0 sampai 10 sampai 20 Celcius. Siklus Frigidaire dan kondisi pendingin 2 sampai 8 Celcius. Ekspos terhadap cahaya yang memungkinkan. Keenam, pengujian dilakukan pada 3 batch kecuali jika barang aktif digunakan sangat stabil.
bits harus representatif, mewakili proses manufaktur dan dibuat dengan skala pilot atau skala produksi penuh. Ketujuh, batch produk harus pula diuji setiap batch selama tahun untuk skala yang stabil. Untuk produk yang profil stabilnya sudah diketahui satu batch setiap 3-5 tahun, kecuali perubahan besar dari produk, misalnya formula atau proses atau metode manufaktur. Yang terakhir yaitu batch untuk uji stabilitas harus terinci, nomor batch, tanggal manufaktur, ukuran batch, kemasan, dan sebagainya. Uji stabilitas menurut Pharmacope ini tidak sesuai untuk digunakan secara universal karena tidak memperhatikan iklim ekstrim di banyak negara, dan dokumen hanya berlaku untuk obat baru dan bentuk sediaannya, tidak memperhatikan obat dan sediaan yang sudah beredar atau established. Selanjutnya, faktor sifat fisika kimia aktif dan zat tambahan. Sifat fisika kimia zat aktif maupun zat tambahan dapat mempengaruhi stabilitas mikrobiologi sediaan, dan zat yang bersifat higroskopis atau hidrofilik rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, stabilitas fisika. Stabilitas fisika adalah mengevaluasi perubahan sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu atau perubahan penyimpanan. Contoh dari perubahan fisika antara lain perubahan warna, perubahan rasa, bau, tekstur atau penampilan. Evaluasi dari uji stabilitas fisika meliputi pemeriksaan organoleptik, homogenitas, pH, dan bobot jenis. Selanjutnya, kriteria stabilitas fisika, yaitu penampilan fisika meliputi warna, bau, rasa, tekstur, dan bentuk. Yang kedua, keseragaman bobot. Selanjutnya, keseragaman kandungan, suhu, disolusi, kekentalan, bobot jenis, dan yang terakhir viskositas. Ketidakstabilan fisika dapat terjadi karena 1. Perubahan struktur kristal. Banyak bahan obat menunjukkan perilaku polomorfil yang disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tidak terdeteksi secara organoleptis. 2. Perubahan kondisi distribusi. Dengan aktifnya daya gravitasi akan terjadi fenomena pemisahan. 3. Perubahan konsistensi atau kondisi agregat. 4. Perubahan perbandingan kelarutan. Pada sistem dispersi molekuler atau larutan bahan obat, terjadi pemisahan bahan terlarut atau kristalisasi atau pengedapan melalui perubahan konsentrasi akibat penguapan bahan pelarut. Kelima, perubahan perbandingan hidratasi melalui pengambilan atau pelepasan cairan dapat mempengaruhi perbandingan. Stabilitas kimia adalah suatu obat adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integrasi kimia dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Data yang paling dibutuhkan adalah data sifat, kimia fisik, dan kerja farmakologi zat aktif atau data primer, didukung sifat zat pembantu atau data sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kimia yaitu hidrolisis, epimerisasi, dekarbolisasi, dehidrasi, oksidasi, dekomposisi fitokimia, kekuatan ion, perubahan nilai pH,
interionik, kestabilan bentuk padat, temperatur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Manike. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi satu sediaan adalah keadaan di mana tetap sediaan bebas dari mikroorganisme hingga batas waktu tertentu. Terdapat berbagai macam zat aktif obat, zat tambahan, serta berbagai bentuk sediaan dan cara pemberian obat. Stabilitas mikrobiologi diperlukan oleh suatu sediaan farmasi untuk menjaga atau mempertahankan jumlah dan menekan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat dalam sediaan tersebut hingga jangka waktu tertentu yang diinginkan. Stabilitas mikrobiologi suatu sediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sifat fisika kimia aktif dan zat tambahan. Sifat fisika kimia zat aktif maupun zat tambahan dapat dipengaruhi stabilitas mikrobiologi sediaan. Zat yang bersifat higroskopik atau hidrofolik rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Faktor kontaminasi dari bahan baku dan proses. Bahan baku kontaminasi dalam bentuk air yang bebas, serbuk atau granula dapat menjadi tempat tumbuhnya mikroorganisme, virus ataupun toksin mikroba. Saya Renita akan melanjutkan pembahasan dari Hasrianti Anwar mengenai stabilitas efektivitas. Di sini ada aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antar molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menimbulkan aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Dasar dari aktivitas biologis adalah proses-proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respons biologis. Selanjutnya kita beralih ke fasa-fasa yang mempengaruhi aktivitas obat. Yang pertama ada fasa farmasetik. Fase ini menentukan ketersediaan farmasetik, yaitu ketersediaan senyawa aktif untuk dapat diabsorpsi oleh sistem biologis. Untuk dapat diabsorpsi, senyawa obat harus dalam bentuk molekul dan mempunyai lipofilitas yang sesuai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, fase farmakokinetik yang meliputi proses fase 2 dan fase 3, di mana fase 2 adalah proses absorpsi molekul obat yang menghasilkan ketersediaan biologis obat, yaitu senyawa aktif dalam cairan darah dengan pH 7,4 yang akan didistribusikan ke jaringan atau organ tubuh. Selanjutnya, fase 3 adalah fase yang melibatkan proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang menentukan kadar senyawa aktif pada kompartemen tempat reseptor berbeda. Selanjutnya, fase farmakodinamik yang meliputi proses fase 4 dan fase 5, di mana fase 4 adalah tahap interaksi molekul senyawa aktif dengan tempat aksi spesifik atau reseptor pada jaringan target, yang dipengaruhi oleh ikatan kimia yang terlibat. Selanjutnya, fase 5 adalah induksi rangsangan dengan melalui proses biokimia, menyebabkan terjadinya reseptor biologis. Stabilitas toksisitas. Stabilitas toksologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Efek toksis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efek toksis akut dan efek toksis kronis. Efek toksis baru muncul setelah periode waktu laten yang lama, sebagai contoh kerja karsinogenik dan mutagenik. Ada 4 faktor yang menyebabkan toksisitas. Yang pertama, dosis.
Dosis digunakan untuk menentukan apakah suatu zat kimia memiliki efek toksis atau racun. Faktor yang kedua yaitu faktor bahan penyusun, terdiri dari stabilitas bahan aktif dan bahan pembantu. Bahan pembantu terdiri dari dapar, pengawet, dan antioksida. Faktor yang kedua yaitu faktor luar, yaitu dari cara pembuatan dan bahan pengemasnya. Ada dua jenis bahan pengemas, yaitu pengemas primer dan pengemas sekunder. Dan faktor yang terakhir yaitu kondisi penyimpanan yang meliputi suhu, tekanan, pelembaban, dan cahaya. Biodegradasi dan biosintesa. Biodegradasi adalah setiap reaksi biologis yang diperlukan untuk memecah atau mendegradasi suatu bahan dari molekul yang bersifat kompleks atau makromolekul menjadi molekul dalam bentuk yang lebih sederhana atau mikromolekul. Biodegradasi juga merupakan penguraian fisik pada substrat oleh aktivitas mikroorganisme dengan menghasilkan produk yang bermanfaat untuk manusia. Biosintesis adalah setiap reaksi biologis yang diperlukan untuk sintesis atau untuk membentuk suatu bahan. Dalam hal ini, terbentuk dari molekul yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Sumber-sumber pencemaran mikrobiologis dan sediaan farmasi. Pencemaran mikrobiologis sumber makanan. Yang pertama pada sayur-sayuran, pemakaian pestisida pada sayur-sayuran, tanaman pertanian, atau gudang tempat penyimpanan hasil pertanian. Pemakaian pestisida ini dapat meninggalkan sisa-sisa pada komoditi tersebut atau residu pestisida. Yang kedua, pada buah-buahan, timbal atau PB dari emisi gas pembuangan kendaraan bermotor yang menempel pada tanaman buah atau sayur dan jajanan anak yang dijual di pinggir jalan. Yang ketiga, pada makanan ternak, produk pakan ternak yang tercemar dioksin yang ada akhirnya mengkontaminasi daging ayam potong seperti yang terjadi di Belgia pada bulan Mei 1999 yang diduga senyawa toksin tersebut ada dalam proses manufaktur dan akibat faktor degeneratif, destruksi atau pembusukan dari bahan. Pencemaran mikrobiologis pada sediaan farmasi. Yang pertama, sirup. Sediaan sirup merupakan salah satu bentuk sediaan obat yang mudah mengalami kerusakan. Sebagai bentuk sediaan, sirup memiliki kandungan air yang tinggi. Air merupakan media kehidupan yang baik untuk tumbuhnya mikroba dan bakteri. Sediaan tersebut memiliki risiko besar terhadap kontaminasi mikroba karena terdapat pemanis dan memiliki kelembaban yang mendukung pertumbuhan mikroba. Sediaan cair harus terjaga kualitas mikrobiologinya, terutama karena sediaan ini banyak digunakan untuk anak-anak. Pada anak-anak, sistem kekebalan tubuh belum sempurna, sehingga tidak mampu mengatasi obat yang telah terkontaminasi mikroba. Bakteri yang terkontaminasi obat sirup dapat menyebabkan pembusukan dari produk dan merupakan bahaya kesehatan langsung kepada pasien karena fleksibilitas metabolisme bakteri. Selanjutnya yaitu intravena. Kontaminasi bakteri pada sediaan campuran intravena adalah 1 dari 43 atau 2,3% yang disiapkan di bangsal perawatan dan di ruang bersih 0%. Jika bakteri kontaminan yang ditemukan pada penelitian ini adalah Enterobacter cruzae dan Staphylococcus aureus yang ditemukan pada hasil akhir pencampuran intravena yang disiapkan di bangsal perawatan.